Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi ya sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini John Itung akan sharing apa saja yang perlu dicek ya apabila kita ingin membeli HP second atau HP bekas, apalagi sistem COD-an guys. Misalkan ketemu di mana ya, kebanyakan ketemu di GOR, penjualnya kadang-kadang promosi online, kemudian biasanya diposting ke grup-grup jual beli di daerah masing-masing ya. Kemudian ketemuan di mana jam sekian, setelah ketemu kebanyakan di GOR kalau di tempat saya ya, dan ya tawar-menawar, negosiasi, dan akhirnya jadi kayak gitu. Tapi tidak semua sistem COD itu berjalan lancar. Kenapa saya berbicara seperti ini? Ya karena di sini sering banget saya dianterin oleh orang yang habis COD-an. Misalkan nih, touchscreen-nya di bagian tertentu tidak berfungsi kayak gitu. Nah, dan ya repot lagi kan, kita harus melakukan perbaikan lagi. Ada baiknya kita mengecek hal-hal yang akan saya sebutkan di dalam video ini, supaya nantinya kamu membeli HP second baik di counter maupun ketemu langsung secara COD, dan kamu tidak repot-repot lagi dalam memperbaiki, dalam artian tidak ada kerusakan yang terjadi pada HP kamu guys ya. Nah, di sini saya asumsikan saja kita ingin membeli HP second, misalkan ini Vivo Y83 atau Vivo 1802. Nah, di sini kita jangan langsung beli guys ya. Kita cek dulu ya, kita cek dulu beberapa hal yang akan saya sebutkan di sini supaya nantinya kamu sebagai pembeli tidak dirugikan. Karena di sini kita buka usaha counter service HP ini banyak ya, banyak bahkan yang habis COD-an ke sini. Ada yang wifi-nya nggak bisa terkoneksi dengan jaringan wifi, ada yang touchscreen-nya sebagian tidak berfungsi, banyak kasus kayak gitu. Kemudian setelah dia pulang dan mengetahui kerusakannya dan menghubungi kembali orang yang jual HP, ternyata nomornya udah nonaktif atau tidak aktif, atau masuk tapi tidak diangkat-angkat. Ada 3 motif orang menjual HP-nya ya. Yang pertama adalah kepepet. Nah, kalau motif kepepet ini seperti HP-ku ini adalah Samsung A7 atau A7 2018. Ini RAM-nya 4GB, internalnya 64GB. Ini saya beli cuma 1 juta dan barangnya masih sangat-sangat bagus guys ya. Ini bagus banget malahan barangnya ini. Dan ini saya cuma beli 1 juta. Itulah motif yang kita nanti-nantikan, di mana orang itu kepepet dan rata-rata HP yang dijual itu memang masih bagus, dijual murah karena butuh duit pada saat itu juga. Nah, kemudian motif yang kedua, orang jual HP itu karena bosan. Misalkan nih, HP-nya masih bagus, cuma enggak juga diobral terlalu murah, dia bosan aja gitu. Nah, kalau misalkan laku ya mungkin dia pengen beli yang baru kayak gitu. Cuman kalau orang bosan ini biasanya dia nggak menjatuhkan harganya mungkin atau ya normal lah kayak gitu. Nah, beda dengan orang kepepet. Kepepet itu yang penting laku berapa karena dia butuh duit pada saat itu. Jadi kepepet adalah number one, peringkat nomor 1 yang kita nanti-nantikan kalau orang jual HP. Dan ya sebagian besar HP-nya masih bagus walaupun nggak semua. Kemudian yang ketiga adalah, ini adalah motif yang paling tidak kita senangi, yaitu ada kerusakan di bagian atau di daerah tertentu. Misalkan kayak touchscreen nggak berfungsi di bagian tertentu atau jaringan wifi tidak bisa connect. Saat kita COD kan kita itu nggak ngecek macem-macemnya. Jadi kita langsung beli saja. Nah, pas pulang barulah kita tahu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena di sini saya mendapatkan pelanggan yang kayak gitu, yang dimana itu mikrofon yang nggak berfungsi. Kadang-kadang kita dengar suara orang tapi orang nggak dengar suara kita. Itu mikrofon call-nya atau mikrofon teleponnya itu rusak guys ya. Nah, itu harus diganti lagi, otomatis keluar biaya lagi. Jadi yang pertama adalah kepepet, itu nomor 1. Yang kedua adalah udah bosan. Yang ketiga ada kerusakan tertentu pada HP-nya. Ya, kalau kamu ada motif yang lain silahkan tambahkan di komentar ya. Untuk saat ini saya menyimpulkan hanya 3 saja. Baiklah, di sini kita langsung ke topiknya ya. Di sini apa saja bang yang mesti kita cek dalam membeli HP bekas supaya nantinya kita tidak rugi sebagai pembeli? Oke lah, misalkan nih saya pengen beli HP Vivo Y83 ini guys ya. Misalkan nih orangnya beli kayak gini. Nih, misalkan nih orangnya posting nih harganya
2.800.000 saat dia membeli HP ini tahun 2018, kemudian sekarang udah 2021, pengen dijual 1.500.000 lah kayak gitu. Nah, di sini kan harganya turun jauh ya, karena memang juga udah lama dipakai. Nah, teman-teman jangan langsung dibeli, silahkan cek dulu, takut nantinya teman-teman beli ada kerusakan. Ya, yang pertama adalah yang mesti kita cek tombol powernya. Nah, karena beberapa HP ya tombol power kayak gini itu ada yang dipencet mesti kuat-kuat, ada yang normal kayak gini. Kalau ini normal. Nah, kalau kamu mencetnya terlalu kuat, nah itu kan bisa menjadi pertimbangan negosiasi. Walaupun kamu pengen beli HP-nya, kalau tombolnya ini agak singkat ya, minimal kan kamu bisa minta turun harga. Nah, kemudian tombol volume ya, tombol volume juga tadi tombol power, tombol volume atas ya, tombol volume bawah. Nah, kalau ada yang tidak normal atau mesti pakai tenaga yang kuat harus dipencet kayak gitu ya, kamu bisa negosiasi harga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah LCD touchscreen dan brightness atau kecerahan. Nah, di sini untuk HP Vivo yang di tanganku ini cara ngecek touchscreen-nya gampang, bintang pagar 558 pagar. Nah, dibawa ke engineering test. Nah, untuk beberapa HP ini khusus Vivo ya, dan ini juga nggak semua Vivo yang bisa, hanya Vivo-Vivo tertentu, tapi kebanyakannya bisa juga guys ya. Nah, di sini kita ke engineering. Nah, di sini teman-teman pilih handwriting test. Iya, nah di sini teman-teman tinggal lukis ya. Nah, nggak usah dipenuhi, yang penting yang warna hijau ini udah penuh, dia berfungsi semua. Jadi yang warna hijau ini mewakili semua touchscreen-nya guys ya. Nah, ini. Nah, ini untuk HP Vivo ya. Kodenya tadi, kalau HP Samsung beda lagi. Silahkan kamu cari aja sendiri. Tapi kalau kamu nggak tahu kode, silahkan download aplikasi. Nanti saya akan sebutkan di sini aplikasi apa yang berfungsi sebagai pengecekan LCD atau touchscreen-nya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Di sini lagi. Ya, nah ini udah penuh ya. Penuh nggak? Kita perhatikan. Ya. Nah, udah penuh. Nah, ini kalau udah hijau semua kayak gini, itu berarti udah mewakili semua touchscreen-nya guys ya. Udah berfungsi. Berarti di sini touchscreen-nya sensitif dan berfungsi di semua bagian. Karena kalau kita nggak ngecek ini, ada beberapa bagian yang tidak berfungsi, itu kita nggak tahu. Nah, ini juga kalau misalkan tidak berfungsi di sini, nah itu tidak ada ini ya, tinta warna hitam itu. Tapi untuk beberapa HP tampilannya nggak kayak gini juga. Beberapa ada yang beda, tapi intinya bagaimana caranya kita mengecek touchscreen ya dan LCD. Nah, kalau di Vivo ini, di kode dial ini tidak ada cara untuk mengecek LCD. Oleh karena itu, teman-teman boleh install aplikasi di HP-nya ini, screen test ya. Atau teman-teman tadi ingin mengecek touchscreen, tapi nggak tahu kodenya ya, kode dialnya, atau udah tahu kode dialnya di beberapa HP itu nggak works atau nggak bisa, teman-teman bisa download aplikasi ini, touchscreen ini, ya touchscreen test ini. Nah, itu bisa kita download di ini, nggak mesti ke Play Store juga, nggak mesti login ke Play Store ya. Nah, di Chrome ini atau di website ini kita bisa mendownload. Searching aja misalkan ini download. Nah, itu download touchscreen test ya. Nah, tuh APK Pure di sini tempat aplikasi aman ya untuk di-download. Nah, di sini ini adalah touchscreen yang saya download tadi. Jadi kita nggak mesti mendownload di Play Store, apalagi kita beli HP second, HP-nya itu habis di reset kayak gitu dan akun Google-nya belum ada. Nah, untuk login kita repot lagi, ya udah kamu download aja di website ya. Nah, kalau sudah di APK Pure ini kamu bisa juga download LCD test kayak gitu. Nah, tinggal kamu ketik aja LCD test. Iya. Nah, sebenarnya di website apapun saja ya, nggak mesti di APK Pure ini juga sih. Nah, tapi APK Pure ini banyak loh aplikasinya. Nah, teman-teman tinggal download saja. Nah, screen test. Nah, tinggal di-download dan diinstal. Nah, kalau sudah nanti ada perintah itu izinkan instalasi dari Chrome. Nah, kamu izinkan aja. Nah, berhubung di sini udah aku install guys ya, dan nggak perlu kucontohkan lagi ya. Nah, di sini coba kita ke touchscreen. Nah, ini kan udah aku coba tadi ya.
Nah, cuma itu menggunakan kode dial. Nah, ini fungsinya aplikasi ini apabila kamu nggak tahu kode yang kita cek tadi atau kodenya tidak works atau ya kita nggak tahu gitu nah kodenya. Nah, kamu bisa download aplikasi ini yang berfungsi mengecek touchscreen. Kalau ada daerah yang tidak berfungsi, dia akan tetap putih, ya. Nah, tuh kayak gitu. Nah, coba kita ke sini lagi. Nah, perhatikan di bawah sini udah enggak. Nah, tuh tes peset. Artinya semua berfungsi ya, semua bagian touchscreen-nya berfungsi. Nah, kemudian di sini kita ke LCD, kita ngecek LCD. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, kalau di sini kita buka aplikasinya, nah seperti shadow yang sedikit ini, jikalau ini warna putih itu bakalan kelihatan. Nah, itulah gunanya kita mengecek LCD ini supaya nantinya tidak ada shadow-shadowan. Misalkan ada shadow kayak gini, nah atau bayangan di samping kayak gini, teman-teman bisa nego harga loh. Itu kan bisa jadi pertimbangan juga. Nah, kemudian kalau ada bercak pada LCD, dia akan nampak guys ya. Bercak hitam, sejenis tompel-tompel, dia bakalan muncul. Nah, itu warna putih kan. Nah, warna abu-abu, nah ini akan jelas kelihatan shadow-nya. Nah, inilah aplikasi pengecek LCD. Kalau LCD itu ada kenapa-napa kayak gini. Jadi, ini bershadow bagian samping ini dan ini bisa kita negosiasi harga. Nah, kemudian warna hitam, kalau ada tompel berwarna putih, dia akan muncul. Nah, warna merah, nah shadow-nya tidak begitu kelihatan. Cuman di sini kita bisa lihat warna merahnya ini lumayan cerah dan ini LCD-nya masih original. Nah, kalau LCD yang bukan original atau yang seperempat kayak gitu, dia agak buram guys ya warnanya itu dan teman-teman bisa lihat. Nah, tuh shadow-nya juga kelihatan. Inilah fungsi pengecekan LCD ini. Kita tahu guys ya, LCD-nya bermasalah atau tidak yang nantinya kita bisa minta nego harga. Nah, tuh warna ini lagi, warna hijau. Nah, shadow-nya kelihatan juga. Kamu bisa nego harga. Warna biru dan warna biru tua, warna ungu, dan warna kotak-kotak putih. Iya, nah agak hitam sedikit. Iya, ya, nah warna abu-abu, putih, hitam bercampur, nah warna-warni dan di sini kita bisa melihat kualitas warnanya kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gini ya ini masih bagus LCD-nya ini kita bisa lihat warna-warna di sini kan. Nah, ini masih bagus dan masih sangat layak dibeli. Tapi kalau ada shadow kayak gitu kita bisa minta negosiasi harga. Nah, ini udah kembali dan pengecekan LCD dan touchscreen udah berhasil. Nah, kamu udah mengetahui bahwasanya touchscreen-nya aman 100% berfungsi, namun LCD-nya ada shadow di samping sini guys ya, yang dimana kalau warna-warni kayak gini wallpapernya nggak kelihatan, tapi apabila warna putih ya, apabila warna putih dia kelihatan kayak gini. Itu ada shadow sedikit dan ini bisa kita jadikan pertimbangan dikala kita ingin negosiasi. Kita perhatikan tuh, nggak jelas terlalu kelihatan, tapi kalau dipelototin sungguh-sungguh itu kelihatan dan itu bisa dijadikan bahan untuk negosiasi dan sebagai pertimbangan untuk minta turun harga. Selanjutnya yang ketiga adalah SIM card dan memory card. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan betul-betul ya, dan kalau bisa dipasang SIM card dan memory card. Kalau bisa dua kan sekarang itu HP 2 SIM kayak gitu. Nah, tapi di sini satu aja kita coba karena kartu saya untuk pengetesan cuma satu aja guys. Nah, ini penting, sungguh sangat-sangat penting ya. Jangan sampai nantinya kamu beli HP pas dipasangi kartu nggak kebaca tuh, kan repot gitu. Nah, oke. Nah, memory cardnya juga ya, meskipun HP sekarang itu internal memorinya gede, tapi kan tidak ada salahnya kita membeli HP dengan mengetes kayak gini kan. Kalau misalkan ini bisa bagus juga kan tempat memory cardnya itu juga kan, ya siapa dong yang untung. Nah kan. Nah, kita hidupkan dulu. Ya, udah hidup HP-nya. Nah, kita lihat ini langsung H+ 4G. Nah, itu guys ya. Nah, tuh udah kebaca tuh jaringannya guys ya. Di sini memang 4G-nya itu agak turun sebatang kayak gitu, nggak full karena agak jauh towernya dari sini. Nah, itu guys. Nah, itu kan kartunya udah masuk tuh. Kemudian kita akan ngecek ininya, memory card-nya masuk enggak. Nah, oke, pengelola file.
Nah, ini apa ini? Setuju dan lanjutkan saja. Dan apa ini? Menemukan versi baru, abaikan saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kartu SD. Nah, tuh kartu SD 3 GB tersedia. Nah, udah masuk tuh ya. Dan ini semua di dalam ini adalah fileku, guys. Ya. Nah, berarti sukses ya pengetesan SIM card dan memory cardnya. Nah, itu kalau ada gangguan di antaranya itu teman-teman bisa bilang sama yang jual HP. Dan kalau harganya itu tinggi namun ada kerusakan, misalkan SIM card nggak kebaca, masa kamu pengen beli? Kan minimal walaupun kamu pengen beli, ya minimal kamu minta turun harga lah. Nah, kemudian yang keempat adalah tes nelpon. Nah, di sini tes nelpon karena beberapa ada yang habis beli COD ya, beli HP COD, nggak bisa dipakai nelpon atau bisa dipakai nelpon tapi suara mikrofonnya nggak berfungsi. Dalam artian kita ngomong di sini lawan bicara kita nggak denger kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi persoalan dan itu banyak terjadi dan ujung-ujungnya dibawa ke counter lagi oleh orang yang beli HP ya. Ujung-ujungnya keluar duit lagi. Kamu kan nggak mau kayak gitu. Nah, jadi kita tes nelpon dulu. Iya, bisa nggak ini kita telepon? Tuh, masuk tuh ya. Coba kita angkat. Nah, coba di sini kita pakai loudspeaker. Nah, ketika kita nelpon di sini kita bisa mengecek earpiece-nya juga ya. Ini speaker telinganya sini karena ada ya, ada juga yang habis beli HP second, speaker earpiece-nya ini nggak berfungsi dalam artian ketika orang di sana ngomong di sini nggak ada suaranya kayak gitu. Nah, coba kita loudspeaker. Oh, nggak bisa loudspeaker. Kalau loudspeaker sih suaranya dari sini. Coba, nggak apa-apa. Tes, tes, tes. Nah, itu kita ngecek speakernya juga aman dan ini speaker earpiece-nya ini. Coba saya dengarkan aja. Tes, tes. Nah, ada guys ya, walaupun kecil di sini saya tidak bisa kedengaran gak ini? Tes, tes, tes. Nah, itu speaker earpiece-nya guys, kedengaran gak? Tes, tes, tes. Nah, tes, 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 tes. Nah, speaker earpiece-nya aman. Nah, kemudian coba di sini keluar nggak suara di HP yang ini, di HP saya satunya ini. Kalau keluar suara berarti mikrofonnya aman, HP yang ini. Coba tes, 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 tes. Nah, berarti mikrofonnya aman, sehat walafiat. Speaker earpiece-nya aman. Nah, kita nelpon tadi ya, speaker earpiece-nya aman dan speaker di bawahnya juga aman dan mikrofonnya juga aman. Cuman satu lagi yang kita lupa, itu proximity sensor. Coba kita telepon lagi. Proximity sensor itu adalah kalau didekatkan dengan telinga, layarnya mati. Nah, ada juga yang error. Kalau error itu ketika ditelepon, dia otomatis mati layarnya. Coba. Coba kita angkat dulu. Nah, tuh normal. Ah, ini juga sering terjadi apabila HP udah diganti LCD-nya, proximity sensornya nggak berfungsi. Nah, tuh, coba kita tutup, tapi tekan tombol power. Ada beberapa HP yang mau hidup. Nah, ini masih aman, tapi ada juga beberapa HP yang ketika kita tekan tombol power, kalau sensornya itu error, habis ganti LCD, biasanya LCD-nya dipasang nggak presisi, jadi sensornya ketutup tuh ya. Biasanya kalau kita tekan tombol power, kebanyakan HP nggak mau hidup kayak gini. Nah, untuk Vivo Y83 ini masih mending, masih mau hidup. Nah, kenapa itu perlu? Ya, sensornya itu perlu banget guys ya. Kenapa? Karena kalau itu mati ya, layarnya itu mati, dan ditekan tombol power juga nggak ada perubahan, dalam artian tetap mati ketika orang nelpon. Yang pertama adalah kita nggak bisa matikan telepon sebelum lawan bicara kita yang matikan telepon. Nah, bagaimana kita mau matikan telepon kalau layarnya ini mati? Sementara untuk mematikan kita harus menyentuhnya dan menunggu orang yang nelpon kita atau lawan bicara kita mematikan, barulah ini mau mati teleponnya. Nah, kalau tidak, kalau orang ini tidak mematikan telepon sementara kita yang nelpon, ya pulsa kita yang habis dong. Nah, kan itu repot lagi. Kemudian juga kalau nelpon call center, tekan 1 untuk berbicara dengan customer apa, pokoknya gitu kan. Nah,
Kalau seandainya sensornya itu error dan aktif terus dan tekan tombol power tidak mau hidup, bagaimana kita mau tekan satu? Nah, tekan satu untuk berbicara dengan customer service kami. Nah, bagaimana caranya kayak gitu? Nah, jadi sensor itu sungguh sangat-sangat penting. Kalau itu terganggu, ya itu terserah teman-teman aja pengen beli HP-nya atau enggak. Tapi kalau memang teman-teman pengen beli sementara sensornya error, teman-teman bisa minta turunkan harga. Nah, kayak gitu guys ya. Kemudian yang kelima adalah mode jaringan. Ya, nah di sini mode jaringan ini penting juga karena ada beberapa HP yang 4G. Pas kita setting ke mode 4G, dia nggak bisa. Ada loh HP begitu. Coba kita lihat dulu jaringan seluler. Nah, di sini mode jaringannya kan di sini udah 4G tuh ya. Nah, dan di sini kita lihat pun udah 4G. Nah, coba kita ubah ke 3G. Ya, sebenarnya nggak usah diubah ke 3G karena turun modenya ya. Kita berfokus ke 4G saja. Iya, kayak gitu. Dan di sini mode jaringannya aman. Ya, dan bisa diubah. Nah, ini bisa kamu pertimbangkan juga kalau misalkan HP-nya itu 4G, kemudian kamu ubah mode jaringannya ke 4G itu nggak bisa. Sementara HP yang lain bisa, tapi HP ini nggak bisa. Nah, misalkan kayak gitu kan kamu bisa minta turunkan harga atau kamu bisa pertimbangkan mau beli atau enggak. Oke, di sini kita lanjut lagi. Nah, koneksi WiFi yang keenam, jaringan WiFi ini penting banget dan ini banyak disepelekan orang ketika COD-an. Loh bang, gimana caranya kita mau terhubung dengan WiFi sementara kita COD-an di GOR? Pokoknya intinya bagaimana caranya kamu bisa terkoneksi dengan WiFi. Baik kamu datang ke WiFi atau kemana saja atau kamu tethering di HP kamu. Intinya itu dulu ya. Karena beberapa HP habis jatuh ya, IC WiFi-nya itu mengalami masalah, itu tidak akan bisa guys ya. Jadi walaupun ada jaringan WiFi, itu tidak bisa terdeteksi. Nah, coba ini kita koneksikan dulu. Oh, sudah terkoneksi malah. Dan ini udah bisa. Ya, WiFi aman. Nah, kalau HP tidak bisa menangkap jaringan WiFi, hanya bisa jaringan seluler, itu kamu bisa pertimbangkan mau beli atau enggak. Kayak gitu kan. Terserah kamu saja. Nah, kemudian kita tes internet. Ya, buka internet. Nah, di sini saya menyarankan dua. Yang pertama, ketika kamu COD-an, kamu bawa kartu yang ada paketnya. Kamu tes namanya COD kan, jangan sampai kamu rugi loh. Nah, di sini berhubung kartuku ini nggak ada paket datanya, ya di sini saya skip aja. Tapi itu penting juga kalau teman-teman pengen ngetes HP ya, tes internetnya ya. Ketika teman-teman pengen beli HP second, itu kalau bisa bawa kartu yang ada paket datanya, tes koneksi internetnya atau akses internetnya bisa ndak. Nah, kemudian yang pertama kan menggunakan jaringan seluler, yang kedua menggunakan jaringan WiFi. Dan di sini kalau jaringan WiFi-nya aman guys ya. Dan itu penting banget guys ya. Oke. Kalau seandainya tidak bisa dipakai internet ya itu kan bisa dijadikan pertimbangan kamu mau beli apa enggak. Nah, ini tuh mau dipakai internet tapi ini di jaringan WiFi, tapi kalau kamu pengen beli HP, usahakan bawa kartu yang ada paketnya. Tuh, bisa dipakai internet. Jadi, internetnya adalah jaringan seluler dan jaringan WiFi kayak gitu. Baiklah, kita next. Kita lanjut ke pengecekan yang ke-8, yaitu kamera. Nah, ini penting banget. Jangan sampai nantinya kamu beli kameranya buram, kameranya nggak bisa ya, kamera belakang ya, kamera depan juga. Nah, ini aman. Coba kita tes jepret, kemudian kamera depannya jepret. Oke, bisa aman. Iya. Nah, kemudian di sini kita masih ke kamera lagi, kita akan ngetes merekam video. Nah, merekam video ini ada mikrofonnya lagi, ada beberapa yang terpisah ya mikrofonnya. Ada beberapa HP ya, kalau HP zaman sekarang untuk recorder atau kita rekam video, mikrofonnya di bagian mesin di atas. Nah, tapi kalau nelpon, mikrofonnya di bawah, jadi dia terpisah. Nah, ini perlu kita cek juga. Coba kita tes ngerekam video. Tes 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 ya. Nah, oke, video udah kerekam dan itu juga berfungsi sebagai sound recorder atau perekam suara ya. Nah, coba kita setel, keluar nggak suaranya? Tes 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 ya. Oke, aman, keluar suara. Nah, kemudian
Yang ke-9 adalah center. Kalau ada, ini penting banget kalau mati lampu. Atau kamu pengen mancing, atau kamu pengen berjalan. Pokoknya center itu penting kalau ada. Ya. Nah, ini guys. Ya. Centernya. Ya. Tuh, aman. Center aman. Ya, kemudian yang terakhir, yang ke-10. Jadi di sini saya merangkum menjadi 10. Charger HP. Inilah inti dari segala inti. Core of the core. Itulah intinya. Ya, kamu bagaimana caranya kalau misalkan dia jual HP batangan, kamu bawa charger sendiri, atau dia jual full set, ya kamu tes nge-charger. Jangan sampai nantinya kamu beli HP nggak bisa di-charger. Ada loh yang mengalami begitu. Jadi HP nggak bisa di-charger, kemudian dijual orang yang punya HP, kemudian dibeli oleh penjual, dan ujung-ujungnya dibawa ke counter lagi untuk perbaikan. Kan kamu nggak mau hal itu terjadi kepada kamu. Oleh karena itu, silahkan cas HP-nya. Kalau bisa kamu tunggu sampai persentase baterainya naik. Nah, ini kan 59. Kamu tunggu aja naik-naik 2 atau 3% lah, kayak gitu kan. Nah, itu. Dan ini penting banget guys ya. Jangan sampai kamu beli HP nggak bisa di-charger. Atau bisa di-charger cuma longgar, atau kita harus goyang-goyang baru dayanya bisa masuk, kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan. Atau kamu bisa negosiasi harga, atau kamu bisa mempertimbangkan pengen beli HP itu atau enggak. Masa di-charger harus digoyang-goyang? Ada loh yang beberapa yang kayak gitu. Makanya di sini saya sharing. Ada satu kelupaan guys ya. Di sini saya langsung copot aja ya. Itu sebagai contoh saja. Kalau kamu COD-an ya silahkan ya. Kamu cek juga chargernya. Dan kelupaan ngecek fingerprint. Padahal itu ada di nomor 1 loh. Ya. Yang pertama adalah cek tombol power, volume, sama fingerprint. Nah, fingerprintnya kelupaanku guys ya. Nah, caranya ngecek gimana? Nah, gampang saja. Kamu tinggal ke pengaturan atau buat kunci ya. Ada di menu pengaturan. Silahkan kamu tes-tes buat kunci. Ini sidik jari wajah dan kata sandi. Nah, di sini ada sidik jari. Tinggal kamu buat aja ya. Nah, ini silahkan kamu tes fingerprintnya. Apabila tidak berfungsi, ya itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, tapi untuk Vivo yang di tanganku ini, bisa kita cek di ini, bintang 558 tadi, bintang pagar, 558 pagar, engineering test, yang ini. Kemudian, ada nggak di bawah? Nah, ini fingerprint test. Nah, di sini depth pixel detection. Nah, di sini please put your finger on the fingerprint module. Nah, di sini kita letakkan jari kita, kemudian dia, oh, kenapa error? Kita cek sekali lagi. Ya. Nah, ini sampai ada tulisannya passed. Itu berarti fingerprintnya aman terkendali. Oke, nah itu saja guys ya yang kita cek ketika kita ingin membeli HP secara COD-an. Memang agak ribet, cuma itu penting guys. Supaya nantinya ketika kamu beli HP bekas, baik kamu secara COD maupun beli di counter, kamu tidak rugi guys dan nggak keluar biaya lagi dalam memperbaiki HP. Nah, andai pun ada kerusakan atau ada kendala ketika kita tes tadi, kamu menemukannya. Nah, kamu bisa nego harga kayak gitu kan, minta turunkan harga, atau kamu bisa menjadikan itu pertimbangan dan kamu bisa memutuskan kamu jadi nggak membeli HP itu dengan harga yang ditawarkan. Nah, mungkin begitu saja ya 10 cara mengecek HP ketika kita ingin membeli HP bekas. Nah, di sini dikhususkan secara COD karena di sini pelangganku banyak korban COD-an guys ya. Saya tidak menyalahkan COD, itu bagus sistem kerjanya. Hanya saja bagaimana caranya kita membeli barang itu sesuai dengan ekspektasi, atau misalkan beli HP nggak mengeluarkan biaya lagi untuk kerusakan yang tidak kita ketahui saat kita COD-an. Nah, begitu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini agak sedikit panjang, cuma nggak masalah. Karena menurutku ini penting banget dan saya ingin tidak ada lagi yang rugi ketika membeli secara COD dan kamu bisa mengecek HP-nya saat kamu COD-an. Baiklah, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh
boleh silahkan DM Instagramku. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Aku akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih atas dukungannya sampai sejauh ini. Kita hampir 80.000 subscriber dan terima kasih ya, sejak video ini dibuat hampir kita mendapatkan 80.000 subscriber dan itu luar biasa banget untuk channel servis HP seperti saya ini. Baiklah, aku akhiri ya sampai di sini. See you the next video, my brother.